Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel True Stories. Di channel ini, kita akan menceritakan kembali cerita yang tentunya akan menghibur kalian pecinta cerita bergambar. Untuk itu, bagi kalian yang suka video ini, klik tombol like dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru berikutnya. Apabila kalian tidak menyukai video ini, kalian boleh klik tombol dislike. Pada video kali ini, saya akan menceritakan tentang si kanibal Sumanto. Seseorang yang pernah menggemparkan di Indonesia, sehingga pada masanya semua orang mengetahui atau setidaknya pernah mendengar nama dari Sumanto. Dilahirkan pada 3 Maret 1972. Dia merupakan anak sulung dari pasangan Suryadika dan Samin. Keempat saudaranya adalah Mulyati, Karyono, Maryati, dan Mulyanto. Sumanto kecil menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Pemulutan 1. Teman-teman masa kecil Sumanto kerap memanggilnya hanya dengan nama panggilan Suman. Sumanto saat kecil dikenal sebagai anak yang cukup bandel. Ketika ia lulus dari SD, Sumanto berkeinginan untuk masuk di SMP Negeri 1 Kemangkon. Namun di saat itu, ternyata nilainya masih belum mencukupi. Pada masa itu, sebagian besar sekolah menerapkan standar NEM atau nilai Eptanas murni sebagai syarat untuk mendaftar ke sekolah tersebut. Dan karena nilainya masih belum mencukupi, maka ia mengulang kelas 6 SD di SD Negeri Pemulutan 2. Setahun setelahnya, barulah ia bisa masuk ke SMP pilihannya. Setiap hari Sumanto pulang pergi sekolah dengan jarak 3,5 km. Dan seperti anak lain, pada masanya, selain sekolah, Sumanto menggembala hewan ternak. Di masa SMP inilah, keluarga Sumanto mulai mengalami masalah ekonomi. Berbagai cara ditempuh untuk terus bertahan hidup. Mereka memaksa untuk menjual perabotan yang ada di rumah demi hidup untuk sesuap nasi. Kelaparan merupakan hal yang biasa bagi Sumanto dan keluarganya. Hingga di saat Sumanto sudah memasuki kelas 3 SMP, dirinya kemudian akhirnya putus sekolah. Dan mungkin itu pun karena alasan ekonomi. Kehidupan berjalan dan terus berlalu. Namun himpitan ekonomi terus mengikuti Sumanto. Bukan hanya masalah ekonomi saja, namun rumah tangganya juga tidak kalah berantakan. Istri pertama Sumanto, yaitu Sutrima, hanya sempat menjalani rumah tangga yang sangat singkat. Mereka awalnya bertemu di Lampung saat Sumanto masih merantau. Namun, setelah mereka membina rumah tangga, rupanya masalah KDRT harus membuat rumah tangga mereka kandas. Setahun setelahnya, Sumanto kemudian membangun rumah tangga kembali bersama seorang janda bernama Tukiem. Mereka sama-sama bekerja di perusahaan tebu di Lampung. Dari pernikahan ini, kali ini dikaruniai seorang putri bernama Titis Wahyu Widianti. Namun, meski demikian, tidak banyak perubahan dalam keluarga Sumanto. Seperti rumah tangga yang pertama, mereka bertengkar dan terjadi KDRT. Dan pada akhirnya, pernikahan mereka pun kandas. Semua permasalahan itu lagi-lagi kemungkinan karena diawali masalah ekonomi hidup dalam kemiskinan. Sumanto yang saat itu tinggal sendirian dalam gubuknya, membayangkan untuk menyantap makanan yang lezat.
Hayalan itu membuat pikiran Sumanto semakin liar. Dan entah apa yang mendorong Sumanto ketika muncul pengumuman orang yang meninggal. Pikiran untuk mencoba daging manusia. Sekilas, informasi hasil pemeriksaan polisi mengatakan bahwa Sumanto memutuskan untuk memakan daging manusia dikarenakan mendalami ilmu hitam. Namun, pengurus Yayasan HS Mustajab, yaitu Kiai Haji Supono dan Bapak Ahmad, mengatakan bahwa keinginan untuk memakan daging manusia semata-mata murni karena ia sering kelaparan dan sangat jarang mendapatkan makanan yang lezat. Dengan kejiwaan Sumanto yang saat itu depresi, membuat dirinya melakukan perbuatan yang sangat mengerikan itu. Kita kembali ke kisahnya. Ketika ada pengumuman orang yang meninggal, maka Sumanto akan mencari tahu di mana orang tersebut akan dimakamkan. Di hari Sabtu, 11 Januari 2003, tak dengar berita Mbok Rina ini meninggal dunia. Akan dimakamkan di pemakaman umum yang ada di Desa Maja Tengah. Mendengar informasi itu, pada malam harinya, Sumanto langsung beraksi untuk menggali makam Mbok Rina. Ia beraksi seorang diri, menggali makam dengan kedua tangannya. Tanah kuburan yang masih baru, masih sangat lemah, dan masih sangat mudah untuk digali. Dan setelah mendapatkan apa yang dicari, mayat tersebut kemudian langsung dimasukkan ke dalam karung dan diangkut menggunakan sepeda motornya. Dia menuju ke rumahnya, jarak sekitar 1,7 km. Setelah sampai, Sumanto meletakkan mayat Mbok Rina di pekarangan rumah. Sumanto memotong mayat Mbok Rina dengan pisau. Yang dilakukannya adalah mengiris daging tangan Mbok Rina, kemudian memotong bagian tulang kering kaki dan memisahkannya dari tubuhnya. Sumanto kemudian memasak potongan paha, sementara potongan tubuh lainnya kemudian dikubur kembali keesokan harinya. Warga melintas dan melihat makam Mbok Rina yang sudah berantakan. Dan setelah pemberitahuan ke yang lain, mereka kemudian mengajak langsung ke kuburan dan mendapati mayat Mbok Rina sudah menghilang. Kabar itu pun dengan cepat langsung menyebar ke masyarakat. Warga di Desa Maja Tengah menjadi geger. Mereka menduga bahwa mayat itu akan digunakan ritual ilmu hitam yang tujuannya bisa digunakan untuk kejahatan. Warga menjadi sangat resah kala itu. Informasi tersebut juga pada akhirnya sampai ke telinga polisi, yaitu markas kepolisian. Polisi langsung melakukan penyelidikan dan mencari kesaksian dari warga sekitar. Kepala Polres Purbalingga, yaitu Ajun Komisaris Besar Polisi Agus Sofyan Abadi, mengatakan seorang warga yang mencurigai seseorang yang menggunakan kalung dengan kulit kelamin, dan itu adalah Sumanto. Dari sini mulailah dikembangkan. Penyelidikan dugaan semakin kuat. Satu dengan laporan warga yang muncul satu persatu. Mereka mengatakan bahwa mereka mencium bau yang tidak sedap yang ada di sekitar rumah Sumanto. Polisi bergerak dengan cepat, menangkap Sumanto di gubuknya, yaitu di Desa Pemulutan. Tidak butuh penggebukan yang ekstra. Sumanto ternyata sama sekali tidak melawan. Ia terlihat biasa saja. Dan ia juga mengaku bahwa dirinya yang mengambil mayat Mbok Rina. Sumanto mengatakan bahwa ia memasak dagingnya. Dan bahkan ia menawari polisi untuk ikut memakan daging itu. Polisi pada akhirnya menjadikan Sumanto sebagai tersangka. Dari hasil interogasi, sebagian daging yang sudah dimasak
bahkan sempat diberikan kepada sang ayah. Tentunya, di saat itu sang ayah tidak mengetahui bahwa daging tersebut sebenarnya adalah daging manusia. Cuman Sumanto di saat itu mengatakan bahwa itu adalah daging kambing. Dengan cepat satu porsi langsung dihabiskan oleh sang ayah. Pengakuan lain yang membuat orang bergidik ngeri. Sumanto sempat makan daging mentahnya. Sementara sisa daging lainnya semua juga dibakar dan digoreng oleh Sumanto. Pemeriksaan lebih lanjut, Sumanto mengaku bahwa ini bukanlah mayat pertama yang dimakan. 2 mayat juga sempat dimakan oleh Sumanto. Ia tidak mengenal siapa mayat itu. Hal tersebut dilakukannya saat masih bekerja di PT Gunung Madu sebagai tukang tebas pohon tebu. Rekonstruksi kejadian kemudian dilakukan pada tanggal 18 Januari di tahun 2003. Sengaja polisi memulai sangat pagi itu, di sekitar jam 6.30. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari warga yang membludak. Namun, rupanya warga sangat antusias untuk melihat. Sementara rekonstruksi berjalan, tiba-tiba sebagian warga menjadi sangat histeris ketika Sumanto mempraktekkan cara makan dan bagaimana cara Sumanto memotong tubuh korban. Polisi sampai dengan saat itu sebenarnya masih belum percaya jika Sumanto itu hanya memakan 3 orang. Kemungkinan korbannya jauh lebih banyak dari mereka ketahui, mengingat adanya laporan masyarakat yang mengadukan kehilangan beberapa mayat anggota keluarganya, termasuk seorang tukang pijat yang diketahui sering bersama dengan Sumanto, yaitu Mistar. Mistar dilaporkan menghilang tepat setelah memijat Sumanto. Akibat dari perbuatannya, Sumanto kemudian diganjar dengan hukuman 5 tahun penjara. Tetapi, karena berkelakuan baik, maka Sumanto tak menjalani hukuman penuh dan keluar dari penjara pada tahun 2006. Usai dari penjara, Sumanto kemudian tinggal di Pondok Rehabilitasi Mental An-Nur di Desa Bungkanel, Kecamatan Karanganyar. Berulang kali, Sumanto berusaha untuk pulang ke kampung halamannya, keluarga. Namun, mereka selalu menolaknya. Ya mungkin saja, mereka masih trauma, terutama keluarga dari korban. Namun, sebenarnya kini, Sumanto sudah banyak berubah. Bukan lagi Sumanto pemakan daging manusia. Sumanto di saat itu sudah banyak belajar mengenai agama. Ia sering melafadzkan bacaan Quran. Dan bahkan, dirinya ikut berdakwah di luar kota bersama dengan almarhum Kiai Haji Supono. Meskipun masih banyak kekurangan, namun setidaknya mau berubah. Dan bahkan sebenarnya sudah banyak sekali berubah dalam diri Sumanto. Dirinya kini menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Itulah kisah Sumanto. Jangan lupa teman-teman untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe.